Cũng như là khi mà di chuyển sang Singapore cũng tốn rất là nhiều thời gian và toàn đội cũng phải. 또 우여곡 튀겼고 이 삼- Striker Vietnam puji Jordi Amat, Mark Locke kritik kualitas rumput stadion Vietnam. Selain mengundang pernyataan pedas kedua pelatih asal Korea Selatan, laga semifinal Piala AFF 2022 antara timnas Indonesia kontra Vietnam juga turut mengundang pengakuan dari striker Vietnam Nguyen Thanh Linh. Penyerang andalan Park Hang-seo tersebut mengaku pertahanan timnas Indonesia cukup solid, terlebih dengan adanya pemain keturunan Jordi Amat. Sebagai informasi, Nguyen Thanh Linh pernah mencetak 2 gol ke gawang timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022. Nguyen Thanh Linh mengaku kehadiran Jordi Amat yang memiliki pengalaman di Eropa membuatnya merasakan kesulitan membongkar pertahanan skuad asuhan Sintayong. Hal itu pun telah terbukti sejak leg pertama. Jordi Amat adalah pemain yang bagus. Dia bermain di Inggris, Spanyol sebelumnya. Itulah kondisi objektif yang menyulitkan Vietnam, ungkap Nguyen Thanh Linh dilansir dari CNews. Sementara itu, sebelumnya Park Hang-seo telah memiliki kepercayaan diri bisa menembus final Piala AFF 2022. Dilansir dari Total 24/7, pelatih asal Korea Selatan tersebut telah mengirim asistennya Lu Dan-min untuk memata-matai laga semifinal lainnya antara Malaysia versus Thailand. Tampaknya Park Hang-seo terlalu percaya diri bisa atasi timnas Indonesia untuk lolos ke final Piala AFF 2022. Namun fakta di atas lapangan berbicara. Di lain sisi, dikutip dari CNews, gelandang naturalisasi timnas Indonesia Mark Locke terang-terangan mengkritik kondisi rumput lapangan Maidin. Mark Locke menyebut kondisi rumput lapangan Stadion Maidin di Piala AFF 2022 lebih buruk dibanding SEA Games 2021. Menariknya, meskipun Maidin tidak sebagus beberapa stadion lain di kawasan Asia Tenggara, namun Federasi Sepak Bola ASEAN menilai stadion dengan kapasitas 40 ribuan penonton itu layak untuk Piala AFF 2022. Bahkan penggemar sepak bola Vietnam sendiri banyak yang menyebut kondisi lapangan stadion itu jauh berbeda dengan lapangan di Gelora Bung Karno atau Bukit Jalil. Perbandingan gaji pelatih semifinal Piala AFF 2022. Semifinal Piala AFF 2022 menyisakan fakta menarik tersendiri. Keempat semifinal menggunakan pelatih asing di ajang 2 tahunan tersebut. Adapun yang dimaksud ialah Sintayong, Park Hang-seo, Kim Pan-gon, dan Alexander Polking. Oleh karena itu, bisa dipastikan gaji yang diberikan kepada para pelatih tersebut tentu tidak sedikit. Tidak banyak kabar pasti mengenai bayaran para juru taktik sepak bola itu. Meski begitu, belakangan ini banyak kabar yang membuka data terkait bayaran yang didapatkan oleh keempat pelatih tersebut. Di urutan pertama ada Polking menjadi pelatih di semifinal Piala AFF 2022 dengan bayaran termahal. Dikabarkan bahwa pelatih asal Brasil itu punya gaji 1,2 miliar rupiah. Menilai keseriusan Thailand untuk punya prestasi lebih baik, harga yang mereka keluarkan untuk membayar Polking terbilang masuk akal. Lantas di urutan kedua ada Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu dikabarkan punya bayaran 1,1 miliar per bulan. PSSI juga tak ragu merogoh kocek lebih dalam untuk membayar ex-pelatih Korea Selatan itu karena punya ambisi mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Di urutan ketiga ada Kim Pan-gon yang ditaksir punya bayaran 813 juta per bulan dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Meski terbilang pelatih baru, pelatih asal Korea Selatan itu punya bayaran cukup mahal. Kemudian menutup posisi keempat ada Park Hang-seo yang melatih timnas Vietnam. Pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan itu ditaksir punya gaji 780 juta per bulannya. Piala AFF 2022 sendiri bakal menjadi ajang resmi terakhir Park Hang-seo bersama Vietnam. Ia dikabarkan bakal pulang ke Korea Selatan.
Sintayong sendiri sempat menyebut adanya 3 pelatih asal Korea Selatan di Piala AFF 2022 berdampak positif ke sepak bola Asia Tenggara. Kongres biasa PSSI tanda tanya, seruan Iwan Bule 3 periode menggema. Kejadian menarik ketika Kongres biasa PSSI yang telah dijadwal pasti belum menemui titik terang pelaksanaannya. Sebagaimana diketahui, sesuai jadwal PSSI yang dipimpin oleh Ketum Iwan Bule menggelar Kongres biasa pada Sabtu 7 Januari lalu. Belum adanya mengenai kegiatan Kongres biasa PSSI tersebut, banyak netizen yang menanyakan apakah jadi digelar atau justru batal. Di lain sisi, terlaksananya Kongres biasa PSSI ini seperti terlupakan dari perhatian karena masyarakat fokus mengawal perjuangan timnas di Piala AFF 2022. Namun harus diketahui bahwa pada awal November 2022 lalu, PSSI telah memutuskan akan menggelar Kongres biasa pada Sabtu lalu. Jika batal digelar, maka implikasinya bisa panjang, karena Kongres biasa menjadi persiapan awal menuju Kongres luar biasa yang dipercepat. Saat itu PSSI juga telah memberikan pengumuman secara resmi perihal Kongres biasa ini dan menyampaikannya pada para voters atau pemilik suara. Lantas, unggahan tersebut mengundang unggahan akun Instagram @lambetura_bola yang memposting tanggapan layar berita yang menyebutkan Kongres biasa PSSI 7 Januari 2023 dan dibubuhi komentar, "P, jadi gak?" Sontak unggahan tersebut mengundang beragam respon dari netizen tanah air. Sementara itu, akun Instagram Ketum PSSI Iwan Bule yakni @muhammadiriawan84 juga tak ada unggahan atau komentar berkaitan dengan Kongres biasa ini. Adanya adalah aktivitas dirinya menyapa para pemain timnas sebelum terbang ke Vietnam menggunakan pesawat charteran dan beberapa aktivitas lainnya. Namun, komentar dalam unggahan Iwan Bule banyak yang mendukung bahwa dirinya masih layak mengemban tugas sebagai Ketum PSSI.